COVID-19 di Singapura kembali meledak. Peningkatan bahkan terjadi hampir 2 kali lipat dari minggu ke minggu. Mengutip media setempat Channel News Asia atau CNA, penderita COVID-19 dari tanggal 5 hingga 11 Mei naik menjadi 25.900. Ini naik 90% dibandingkan dengan 13.700 kasus pada minggu sebelumnya. Dalam rilis Kementerian Kesehatan atau MOH, rata-rata rawat inap harian akibat COVID-19 juga meningkat menjadi sekitar 250 dari 181 pada minggu sebelumnya. Namun, badan itu pun menambahkan rata-rata kasus harian di perawatan intensif masih rendah, yaitu 3 kasus dibandingkan 2 kasus pada minggu sebelumnya. Hal ini kemudian mendorong Kementerian Kesehatan Singapura untuk kembali mengambil langkah-langkah guna memastikan kapasitas yang memadai di rumah sakit umum. Warga pun kembali dimintai memakai masker. Khusus di rumah sakit, RS telah dimintai untuk mengurangi operasi elektif yang tidak mendesak dan memindahkan pasien yang sesuai ke fasilitas perawatan transisi atau perawatan di rumah melalui program Mobile Care. Ini juga memungkinkan klasifikasi pasien yang sesuai secara klinis untuk dirawat di rumah. Vaksinasi kembali didesak untuk dilakukan ke kelompok beresiko tinggi. Kung mendesak mereka yang beresiko tinggi terkena penyakit parah, termasuk individu berusia 60 tahun ke atas, individu yang rentan secara medis, dan penghuni fasilitas perawatan lansia untuk menerima dosis vaksin COVID-19 tambahan jika mereka belum menerima dosis vaksin tersebut dalam 12 bulan terakhir. Jika kasus COVID-19 berlipat ganda, Singapura akan memiliki 500 pasien dalam sistem layanan kesehatan. Namun jika kasus meningkat 2 kali lipat untuk kedua kalinya mencapai 1.000 pasien, hal ini akan memberikan beban yang signifikan pada sistem rumah sakit. Perlu diketahui saat ini varian COVID-19 yang dominan secara global adalah JN1 dan subgaris keturunannya termasuk KP1 dan KP2. Khusus KP1 dan KP2, varian ini ditemukan lebih dari 2/3 kasus di Singapura. Kedua strain ini disebut flared. Virus ini juga merupakan strain yang dominan di Amerika Serikat AS dan telah terdeteksi di negara-negara seperti China, Thailand, India, Australia, dan Inggris. Sebenarnya tidak ada indikasi KP1 dan KP2 lebih mudah menular atau yang menyebabkan penyakit lebih parah dibandingkan varian lainnya. Namun MOH mendesak masyarakat untuk terus mendapatkan informasi terbaru tentang vaksinasi untuk melindungi terhadap jenis virus yang ada saat ini dan yang akan muncul. Menanggapi melonjaknya kasus COVID-19 di Singapura, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat Indonesia tak panik. Meski nantinya varian baru ini berpotensi masuk Indonesia, namun Budi menilai tingkat penularan dan tingkat fatalitas varian ini cukup rendah. Nggak perlu terlalu panik, yang penting itu tadi, kalau ada demam-demam, batuk-batuk, ya langsung tes aja. Rapid test bisa PCR kan sekarang udah banyak. Dan kalau positif, ya ini kan variannya itu kan bermutasi terus ya. Dulu masih ingat ada Delta, kemudian Omicron. Kemudian Omicron ini kan banyak sekali kan. Yang terakhir ini ada XBB1.9 dan seterusnya. Kemudian ada lagi bermutasi dengan JN gitu ya. Nah yang terakhir ini memang KP1, KP2 bahkan KP3. Sebetulnya nama dari mutasinya saja ya, subvariannya.